Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semua, selamat datang di Amartek Podcast. Tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Kembali lagi dengan aku Sekar. Oke, dan aku Arthur. Kali ini kita akhirnya jadi host bareng ya sekali Iya, ya. iya Mas ya. Setelah rolling host berkali-kali, host, betul, kita bareng ya. Oke, dan pada hari ini di Amartek Podcast kita akan membahas topik yang sangat menarik nih sekarang. Apa tuh Mas Arthur? Nah, topiknya kita akan bahas Business Intelligence Technical. Wah, mantap banget ya kayaknya ya. Mantap banget nih Mas Nah, Arthur. seperti biasa nih, kalau di Amartek itu kan untuk bahasan-bahasan IT ya. Kita kali ini nggak sendiri. Iya, Ya kita kan? sudah ditemani ya Mas Betul. Arthur ya dengan narasumber kita yang cantik dan juga ganteng. Kok ganteng dan cici cantik ya. Ya benar, dan pastinya ahli di bidangnya ya Mas ya. Betul. Ada Civana dan Ko Andrea. Dan Ko Andrea. Halo. Boleh say hi ke Halo semua. teman-teman di rumah? Halo. Hai, say hi lagi. Say hi. Say hi. Abis itu kita makan ya biar ini bisa. Iya. Semangat ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan nih, aku pingin narasumber kita nih supaya lebih akrab. Kayaknya kita udah perkenalan ya. Betul. Mungkin Ko Andreas dan Civana bisa memperkenalkan diri, kayak nama siapa, tinggal di mana, jangan deh. Nanti pada ketahuan kan. Tapi Ya. role di Amartek sebagai apa, kerjaannya apa. Sudah Oke. berapa lama? Sudah berapa lama boleh? Boleh. Posisinya gitu. Dari siapa dulu? Aku dulu. Aku. Oke. Ya, halo semua. Perkenalkan, aku Andreas. Di sini sebagai Head of Business Intelligence and Business Analyst di Amartek ini. Di Amartek, aku udah bekerja kurang lebih 2,5 tahun lamanya. Oh. 2,5 tahun. Cicil udah setengah tuh. Biasanya kalau itu mobil kan 5 tahun udah setengah. Jadi udah setengahnya. Oke. Tapi kalau KPR masih panjang. Masih panjang, betul. Aduh, jangan itu dong pengalaman ya. Oh iya. Oke. Gimana? Halo semuanya, namaku Ivana. Aku sebagai Business Intelligence di sini undernya Ko Andreas dan sudah bekerja di Amartek selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Oh, berarti duluan Ko Andreas ya di sini Iya. masuk ya. Kalau boleh tahu nih Sekar dan Sokar kan, apa Ko Andreas dan Civana, nih kalian satu divisi. Satu divisi. Divisi. Jadi aku as a leadernya dari Ivana di sini. Bos nih ya. Iya. Bos ya. Tegang nggak ngobrol sama bos? Takut. Pas tegang ngebacain untuk sebelahan ya Mas ya. Kayak takut masuk KPI gitu. Tahun depan nanti review. Pressure. Oke, Sekar, kita bisa masuk kali ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung aja masuk ke topik utama kita ya Mas Yes, ya, business terkait intelligence. business intelligence. Ini pasti teman-teman Amartans juga udah penasaran banget nih sebetulnya business intelligence technical itu apa dan kenapa perannya penting gitu ya di perusahaan teknologi seperti Amartek. Mungkin boleh Ci Ivana yang menjawab? Boleh. Jadi Business Intelligence itu kurang lebih kita membantu user yang fungsional atau operasional untuk mendapatkan data. Nah, data ini nanti bisa berupa dashboard. Nah, dashboard itu bisa dipakai oleh user operasional untuk mengambil keputusan sehari-hari gitu. Oke, Cukup. ke dashboard ya Betul, tadi ya. ya, cukup krusial juga ya berarti perannya karena data yang diolah itu menjadi insight nanti untuk mengambil keputusan gitu ya Mbak Ivana ya. Oke. Untuk ambil keputusan. Kalau tapi secara day to day-nya bagaimana tuh? Mungkin Civana atau Andreas juga boleh menjelaskan day to day-nya Day to atau day. perannya gimana Oke. sebagai business intelligence ini. Oke, mungkin nambahin dikit ya dari yang Boleh. Ivana tadi. Boleh. Jadi kalau outputnya kan tadi dashboard ya, dashboard untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Nah, kalau aku boleh sharing contohnya Boleh. dari Arthur atau Sekar, Ya. tahu nggak tentang dashboard itu? Dashboard yang aku tahu di motor buat naruh HP. Dashboard motor, Itu salah. bisa. Itu salah. Oh, boleh ya. Contohnya benar, tapi fungsinya bukan naruh HP. Iya. Fungsinya bukan naruh HP. Ya. Jadi dashboard itu adalah kumpulan biasanya report atau grafik atau apapun di mana ketika kita melihat dashboard itu, kita tahu apa sih situasi di dalam. Kalau tadi contohnya motor berarti apa sih situasi motor kita. Dan next-nya kita harus ngapain untuk motor kita. Contoh, yang di dalam dashboard biasanya ada apa nih?
speedometer, Ya, indikator bensin itu juga bisa. Jadi kalau tadi speedometer artinya kecepatan kita udah, kalau motor berarti 80 misalnya. 80 udah kenceng banget nih naik motor. Kita udah harus mulai mengurangi speednya. kecepatannya. Betul. Atau kalau indikator bensin berarti kalau udah di ujung kiri udah harus isi bensin. betul. Nah, praktik itulah yang kita terapkan juga di dalam business intelligence ini kepada klien-klien kita, perusahaan-perusahaan dari bidang apapun. Gitu. Kalau contohnya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, kayak contohnya misalnya bank, artinya kita akan memonitor performa dari bank itu sendiri. Misalnya jumlah nasabah yang nabung, nambahnya berapa gitu. Atau jumlah pinjaman yang diberikan itu berapa. Nah, hal-hal seperti itu yang krusial untuk dimonitor oleh manajemen dari masing-masing perusahaan. Begitu. Oke, berarti bisa dibilang dashboard itu sebagai panduan. Tadi baik lagi kata Civana kan panduan untuk teman-teman BI atau dia mengambil keputusan ya. Karena di dalamnya itu dia ada data ya berarti kok ya. Untuk membantu tadi bagaimana ya ini dari data ini apa yang bisa kita analisa, apa yang bisa kita periksa untuk nanti mendukung ya output. Nah, outputnya nih, sekarang masuk outputnya. Untuk outputnya sendiri itu sebenarnya apa dari BI ini? Outputnya, kalau outputnya itu bisa berupa grafik yang pasti, lalu bisa juga berupa kayak angka aja gede misalnya. Total keuntungan selama 1 tahun berapa, langsung angka berapa triliun atau berapa miliar, itu juga bisa. Itu hitungannya juga dashboard gitu. Jadi dashboard itu nggak terbatas hanya dari grafik-grafik atau speedometer gitu, nggak. Apapun bentuk laporan yang kita terima dalam satu monitor atau kertas itu bisa disebut dengan dashboard. Gitu. Jadi mudah juga dipahami oleh orang-orang awam ya, Betul. yang untuk dibaca. Tadi Ko Andreas penjelasannya enak banget ya Mas Satu ya untuk orang awam ya. Contohnya speedometer atau dashboard di kendaraan ya. Jadi kendaraan motor, mobil betul. gitu kan. Jadi teman-teman Amartens juga harusnya cepat nih ya. Cepat paham. Terima kasih loh Ko Andreas. Biar semuanya mengerti. Semuanya mengerti. Iya. Dulu waktu ngajarin Ivana juga kayak gini kok. Enggak. Kalau Ivana Lebih jahat. termasuk champion. Jadi cepat, nggak perlu begitu. Kalau nggak udah dipecut-pecut gini. kerja gitu. Nggak kayak gitu ya Martek ya, nggak kayak gitu ya, tapi ya nggak pakai pecut beneran ya. Di sini kita rajin semua ya. Rajin semuanya kebetulan Mas Artu. Betul sekali. Oke, lanjut. Nah, kalau di BI sendiri nih, aku mungkin gantian mau nanya ke Civana ya sekarang ya. Nah, di BI itu tools yang biasa sering dipakai itu apa aja sih? Banyaknya itu ada Power BI, ada Tableau, ada MicroStrategy, ada Qlik, Oracle gitu. Nah, tapi kalau kita di Amartek sendiri, kita banyaknya pakai MicroStrategy, pakainya Tableau, sama Power BI gitu untuk toolsnya. Yang di Amartek 3 itu tadi, Iya. MicroStrategy, Power BI, dan Tableau. Itu ketiganya itu fungsinya sebenarnya sama? Sama, BI tool semua. Ya itu semua. Terus kayak kapan menggunakan Power BI, kapan menggunakan tadi MicroStrategy, kapan menggunakan Tableau? Tergantung apa nih? Tergantung dari kebutuhan klien juga. Misal klien memang sudah pakai Tableau, berarti kita ngikutin mereka pakai Tableau. Tapi kalau mereka memang belum ada, bisa kita arahin tergantung dari spek dan budgetnya mereka juga. Karena berbeda pricing biasanya. Oke, berarti untuk pemilihan toolsnya itu balik lagi tergantung kebutuhan dari project dan kliennya ya, Ivana ya. I see, oke. Tapi fungsinya semua tadi sama ya berarti? Sama. Untuk pembuatan dashboardnya ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kan Ko Andreas sama Civana kan satu tim ya tadi ya. Ko Andreas sebagai leader nih. Kalau boleh tahu di tim Ko Andreas sendiri, itu Ko Andreas mengepalai berapa orang? Oke, kalau di tim aku aja ya. Iya. Kalau di tim aku mengepalai sekitar 9 orang. Itu dari Business Intelligence Technical, seperti Ivana, dan juga Business Analyst. Tuh. Tapi kalau kita ngomongin project BI itu sendiri, project BI itu biasanya sekitar 8 orang juga bisa. Itu
role-nya lebih macam-macam. Jadi nggak semuanya tuh dari tim aku. Ada dari project management, project manager. Itu nanti pasti ada timnya project management office. Iya. Lalu ada juga quality assurance untuk testing. Itu dari timnya QA. Dan juga ya pasti timnya aku, BI technical dan juga business analyst. Itu untuk menganalisa kebutuhan dari kliennya. Ini yang project ya berarti ya? Kalau project. Project ya. Berarti banyak ya Kak ya? Iya, ternyata cukup banyak ya Mas Arthur ya. Jadi butuh kolaborasi memang ya, Pak Andreas ya. Ngomong-ngomong kolaborasi, kayak kita kepo sama dinamikanya nggak sih? Iya ya. Sekarang ya. Kalau dinamika dari tim project itu sendiri itu bagaimana? Kok Ivana dan Ko Andreas? Kalau boleh tahu nih. Mungkin Ivana yang di lapangan day to day. Oh, Ivana yang lapangan. Oh, oke, boleh Ci. Dinamikanya ya. Ini berarti lebih kayak sehariannya kolaborasinya gimana? Ya, boleh. Boleh. Suka dukanya juga boleh, serunya. Serunya itu boleh tuh. Tapi curhat sensitif jangan. Sensitif jangan. Nanti sesi julid sendiri ya? Oke. Beda kamera. Beda kamera. Iya. Dinamikanya sehari-hari seru karena kita benar-benar kolaboratif banget kan, brainstorming dari data engineer, kita sebagai BI yang ketemu user, kita brainstorming bareng gimana caranya dari data mentahnya mereka ini bisa kita transformasiin, bisa kita berikan insight jadi report untuk dibaca sama klien atau usernya kita, kayak gitu. So far sih kebanyakan lebih banyak senangnya ya, kayak gitu sehari-hari, karena benar-benar kita ketemu orang gitu, ya betul. Jadi panci-panci Mas Arthur. Oke, jadi berarti darinya lebih banyak diskusi gitu ya, Ci Ivana ya, dengan tim dan user juga gitu ya, kurang lebih. Oke, kalau gitu Pak Andreas, Ci Ivana, mungkin pertanyaan berikutnya, aku mau tanya nih, kan Ci Ivana dan juga Ko Andreas udah cukup lama ya berkecimpung di dunia BI Intelligence Technical. Boleh diceritain nggak sih kalau secara tantangan gitu ya selama ini yang dihadapi biasanya seperti apa sih? Oke, kalau aku boleh bantu jawab, sebenarnya tantangannya tuh bisa dari dua sisi ya. Yang pertama itu dari sisi klien. Contoh klien pengen nih bisa punya dashboard atau report, tapi mereka belum tahu apa yang mereka mau achieve misalnya, atau kalau mereka sudah tahu pun ternyata data readiness-nya belum siap kayak gitu. Nah, terus yang kedua bisa dari internal kita juga, karena kan kita selalu ketemu nih sama user. Nah, kita harus dipaksa paham banget nih kayak bisnisnya gimana. Nah, jadi kesiapan dan pengetahuan dari tim internal kita sendiri itu juga tantangan. Oke, berarti tantangan itu nggak hanya dari segi teknikal, tapi dari segi gimana harus memahami flow bisnis dari kliennya juga ya, Cimana ya. Dan juga ada tantangan internalnya juga ya tadi ya, pemahaman bagaimana dari anggota proyeknya, anggota timnya gitu ya. Emang komunikasi berarti ya, juga harus penting di sini ya. Betul. Betul sekali. Kalau dari Ko Andreas mungkin ada yang mau tambahin tantangan? Sebagai leader kan? Oke, mungkin tambahannya di luar itu yang pasti kan tadi kesiapan data ya. Nah, kesiapan data itu bukan berarti datanya itu ada atau tidak ada. Kadang-kadang bisa juga data itu ada, bisa langsung dipakai atau tidak. Nah, begitu juga kadang-kadang terjadi di lapangan. Karena kan kita ngambil datanya itu dari sistemnya masing-masing klien kan. Gitu. Kalau datanya, katakanlah datanya ada yang nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh sisinya bisnis usernya, artinya kita harus melakukan something lagi di dalam pengolahan data ini, gitu. Terus kalau sebagai leader ke internal tim, ya yang pasti pemahamannya dan ya kesiapan timnya yang pasti. Kayak misalnya kalau saya ngomong ke kliennya, oh mau bikin dashboardnya begini-begini, oke. Tapi kalau disampaikan ke timnya, cara ngasih arahannya bisa jadi berbeda. Dengan ngobrol dengan klien kan mungkin udah high level banget. Ngobrol dengan tim harus lebih teknikal lagi. Ya gitu. Itu biasa. Ya ada. Seru lah ya. Seru. Ada mungkin. Seru, challenging banget ya. Kalau nggak nangkep ya mungkin kesel dikit, tapi ya udah. Jadi banyak ini ya, mentoleransi juga sih. Iya, nanti kesabaran juga.
Tadi menarik nih kok. Tadi kan Kodes dan Ivana bilang ada menarik data dari klien gitu ya. Dan nanti dibahas akan di dashboard dan sebagainya. Itu berarti data yang sangat confidential dari klien ya? Iya, tentu. Itu ada dijaga kerahasiaannya, ada konsennya gitu berarti? Ada, udah pasti ada. Jadi kalau kita di project BI, dalam pembuatan dashboard kan kita menggunakan data-data klien. Udah pasti kita menandatangani something kayak NDA untuk confidential kita. Walaupun in prakteknya, ya kadang kita tahu datanya, sebenarnya bisa menjadi part of ini juga di kita untuk melakukan something. Gitu. Ada bonus-bonusnya, meskipun memang rahasianya tetap harus dijaga ya. Betul. Jadi kayak, oh gue tahu data ini dari klien ini gitu ya Pak ya, Iya. sesimpel gitu ya. Misalnya, Jangan dong. oh jangan. Ini bahaya nih, ini bahaya terus banget nih. Bahaya, jangan dipancing banget. Tapi kepo juga ya. Tapi belakang setelah podcast aja ya. Boleh dong. Kita agendain di Kita agendain. waktu yang berbeda ya. Oke. Tapi biasanya aku sharingnya yang bagus-bagus ya. Oh iya. Kalau yang jelek-jelek soal klien tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin ada lah ya, kan tidak ada yang sempurna kan. Iya. Nanti di belakang aja ya. Oke, baik Kodes Ivana, ngomong-ngomong tentang data nih, bagaimana cara dari Ivana dan Kodes ini untuk menyajikan data-data untuk klien yang akurat? Itu bagaimana? Dari sisi teknikal yang mungkin bisa dijelaskan, diceritakan. Ivana. Biasanya sih kita compare dengan report existingnya mereka nih sekarang. Biasanya bisa berdasarkan aplikasi program mereka sekarang kayak gitu. Kita matchingin datanya secara angka udah sama atau belum kayak gitu. Terus bisa juga kita minta validasi ke usernya langsung. Jadi kita ada namanya kadang proses UAT. Di sana user bisa coba dan validasi data yang kita pakai kayak gitu. Ketika udah di approve berarti udah benar. Gitu. Itu biasa prosesnya berapa lama sih? Tergantung dari seberapa banyak downloadnya juga dan kecepatan responsifnya user ke kita juga. Jadi kita nggak bisa pastiin berapa lama, cuma rata-rata bisa 2 mingguan kayak gitu. Bisa lebih lama, bisa lebih cepat, tergantung. Ini untuk tahap awal aja 2 minggu tadi ya, untuk penyajian data? Untuk proses validasi ke usernya. Tapi kalau dari keseluruhan proyeknya pasti lebih lama dari itu kan? Oh, tentu. Kita kan harus pelajarin dulu datanya mereka dulu sebelum jadi dashboard kayak gitu. Biasanya butuh waktu berapa lama Ivana dari awal gitu ya, misalkan mempelajari datanya dulu, diolah sampai jadi dashboard itu? Untuk mempelajari datanya sendiri aja mungkin bisa makan waktu sampai 3-4 minggu. Tapi kita nggak cuma diam aja, kita kadang kayak kasih ada meeting lagi sama usernya kayak betul nggak kayak penangkapan kita tuh kayak gini gitu. Terus nanti baru di sana prosesnya ditransformasi lagi sama data engineer. Bisa 2-3 minggu lagi karena kita harus bikin SQL atau query-nya dulu, terus baru dibuat dashboard-nya. Sebenarnya dashboard-nya pembuatannya nggak terlalu lama. Nah, yang lama ya proses di belakang-belakangnya itu. Gitu. Terus baru dashboard-nya jadi, divalidasi, selesai. Kedengarannya simpel ya? Iya, padahal di dalamnya rumit ya pasti ya. Tapi biasanya gitu kalau orang yang memang bisa menjelaskan hal yang rumit tapi simpel tuh berarti emang pintar. Itu pintar. Genius. KPI saya sekarang. Ada Gimana bosnya di nih, sini. Itu lagi ini ya lagi menjual diri. Menjual diri. Kayak tahun depannya harus gitu. Persiapan review akhir tahun. Tinggal dikit lagi ya. Iya, dikit lagi nih Desember. Oke, ini ngomong pinter nih, itu kan juga bisa jadi salah satu skill. Kita mau ngomongin skill nih, Kodes dan si Ivana. Apa sih skill yang paling penting untuk digunakan di posisi ini? Gitu. Untuk posisi BI sendiri ya? Betul. Oke, kalau untuk skill itu kan ada 2, hard skill dan soft skill. Betul. Ya. Kalau hard skill yang pertama itu udah pasti dari sisi tools-nya, lalu juga tadi untuk pengolahan datanya menggunakan database query atau SQL gitu. Kalau soft skill ya udah pasti logika kita dalam memahami kebutuhan user itu sendiri. Apalagi kita adalah orang awam ke bisnisnya gitu. Kalau misalnya saya tiba-tiba terjun ke project BI untuk
perusahaan tambang misalnya. Artinya kan dalam perjalanan membuat laporan ini saya harus mengerti proses bisnis tambang ini tuh ngapain aja dari awal sampai akhirnya gitu sih. Nah, itu bagian dari soft skill, gimana cara kita memahami lalu mentranslate kebutuhan itu ke datanya dan juga menjadikan itu dashboardnya sesuai gitu. Oke, berarti untuk soft skill selain tadi komunikasi tapi analytical thinking ya. Dan logikanya juga harus Betul. problem solving. problem solving. Yes. Kalau untuk ini Koh dan Civana, saya ada teman-teman fresh grad nih ya, dia mau daftar sebagai BI, business intelligence atau apa namanya business analyst gitu. Kira-kira yang harus mereka persiapkan tuh apa? Yang harus dipersiapkan, oke. Harus sebenarnya tidak banyak. Oh bener nih. Iya. Apa tuh? Jadi siapapun bisa ya. Promosi nih ya. Sekalian ya. Sekalian. butuh ini ya, butuh tambahan anggota ya. Enggak. Mungkin nanti ya kalau ada project lagi. Boleh. Amin. Kalau untuk menjadi BI itu yang perlu dipersiapkan yang pasti tadi pemahaman teknologi dan tools yang udah disebutkan. Lalu berikutnya kalau dari aku sih ya sebenarnya sih kesiapan aja ya. Jadi ketika kita udah terlibat di BI, artinya kita udah siap untuk memahami something yang baru kita pelajari dan itu harus cepat dipelajarinya. Dan juga yang pasti tidak malu bertanya. Itu tidak menunggu-nunggu aja. Itu. Karena kalau kan kejadian di masyarakat sini kadang-kadang bahkan sering dengar komplainan tentang Gen Z lah, apalah, ya kan? Nih, Gen Z itu kan terkenal kadang pasif ya, walaupun tidak semua. Nah, pasif itu dalam artian, kita ada kebutuhan bikin dashboard A, ya udah dia nunggu dulu dashboard A ini harusnya bikinnya dari mana, dapat datanya dari mana sampai jadi itu. Nah, tapi kalau dari aku menyarankan untuk yang mau menjadi BI technical itu nggak bisa begitu. Harus aktif, harus proaktif. Inisiatif berarti ya? Betul. Jemput bola nih? Jemput bola. Kita yang mengejar. Untuk jadi dashboard gue merasa butuh data ini dari mana aja. Kalau nggak ada, kita cari lagi. Terus kita analisa tersendiri terus, begitu sih. Oke, tadi berarti harus inisiatif ya untuk teman-teman fresh graduate. Selain technical, berarti kemampuan-kemampuan tadi seperti keinginan untuk belajar itu juga harus yang kuat ya, Ko Andreas. Oke, kalau gitu berikutnya dari Ko Andreas atau Ci Ivana mungkin ada masukan nih untuk teman-teman Amartans yang mau berkarir di dunia BI gitu ya. Apakah ada sertifikasi khusus yang bisa diambil? Sertifikasi ya? Ada sih. Google Data Analytics bisa mereka bisa nyediain free trial dulu berapa hari, tapi kalau achieve dapat sertifikat dalam rentan free trial jadinya gratis tuh, kalian dapat sertifikat. Terus ada juga Microsoft Power BI certification, MicroStrategy juga ada, jadi tinggal kalian mau belajarnya ambil sertifikat yang mana bisa diikutin kelasnya. Dan pilihannya banyak, ada yang open source juga gitu berarti ya, Ci ya. Apalagi di masa-masa sekarang tinggal kamu cari di online atau course tadi yang Ivana sebut bisa langsung ketemu ya. Bisa langsung ketemu. Dan bisa diikuti dan bisa daftar ke Amartek. Iya, betul banget. Jadi promosi, jangan lupa cek sosmed Amartek. Nanti kita kasih tahu ya. Dan zaman sekarang kan AI. Iya. Even belajar AI juga bisa. Betul. Jadi nggak terbatas ya, Ko ya. Jadi jangan malas ya untuk teman-teman di rumah ya, kalau belajar itu bisa lewat apapun bisa. Harus lebih proaktif. Oke, nah ngomong-ngomong nih untuk bisnis teknikal ini kan ada tadi kita membahas tentang data ya, dan tadi juga sempat disebutkan ada membahas mengenai SQL nih. Iya, betul. Ya. Mungkin bisa diceritakan atau dikasih tahu ke kami nggak dan penonton di rumah kenapa SQL itu penting? Sekaligus kepanjangan SQL nih. Aku pernah dapat pertanyaan, SQL itu apa sih? Kebetulan saya bukan orang IT. Kamu cari sendiri. Gak tahu ya. Jadi mungkin bisa ada Pak Andreas bisa dibantu. Iya, boleh. Iya, boleh. SQL itu kepanjangannya Structured Query Language. Nah,
Jadi itu language itu kan bahasa ya. Itu artinya adalah bahasa pemrograman untuk kita melakukan pengolahan data. Nah, kenapa itu penting? Terutama di konteksnya BI ya. Karena kalau tadi udah diceritain oleh Ivana dan aku, data itu adalah elemen paling krusial dalam penyajian laporannya nantinya. Gitu. Jadi kalau datanya salah, udah pasti analis yang kita lakukan bisa salah, dashboardnya salah, pengambilan putusannya juga nggak sesuai, nggak tepat nantinya. Makanya SQL itu penting untuk kita. Gitu. Ya, jadi fondasi awalnya gitu ya kok ya, kalau misalkan di pengolahan data SQL-nya bermasalah, itu dampaknya besar banget ke pengambilan keputusan ya ternyata. Oke, nah berikutnya nih Mas Arthur, mungkin kita orang awam ngomong tentang SQL gitu ya, banyak yang bilang kalau SQL itu biasanya cuma dipakai sama programmer gitu ya. Itu mitosnya tuh mitos ya? Itu mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Iya, mitos fakta deh. Mitos ya atau fakta? Bener nggak hanya dipakai oleh programmer? Nah, fakta dipakai programmer apa mitos dipakai programmer gitu ya maksudnya ya? Oke. Ini gimana ya kita ya? Aku jadi bingung ya Mas ya. Tapi paham apa yang kita tanyakan kan? Paham orang-orang BI tadi itu pinter. Data yang dikasih kayaknya apa? Mereka analisisnya pinter. Ini. Iya, mungkin boleh dibantu kok. Bener nggak nih ya Gimana, programmer? Kalau menurutku mitos ya, karena yang aku tahu sendiri pun SQL itu nggak cuma programmer yang pakai. Kadang aku lihat kayak orang finance, orang aktuaria, mereka juga pakai SQL untuk baca datanya mereka, kayak gitu. Oh, orang finance dan aktuaria. Iya. Berarti nggak terbatas hanya dipakai oleh IT ya. pasti IT. Berarti non IT pun juga bisa pakai ya? Bisa Ci, banget. Ya? Berarti kesimpulannya mitos. Mitos kalau hanya dipakai oleh programmer. Mitos. Karena faktanya bisa dipakai oleh berbagai posisi ya. Berbagai posisi. Pemilihan pertanyaannya Maaf ya. Ya maaf. Kayaknya udah jam segini jadi kayak kita udah agak. Tapi kita tahu harus semangat. Kita kan tetap semangat. Iya, Mas tetap Arthur. semangat. Betul. Oke, mungkin ya. Oke, tadi aku pengen sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku tadi lumayan kepo kan untuk SQL ini bisa dipakai untuk posisi-posisi non IT. Pernah nggak ada pengalaman di project Ivana atau Andreas nih yang memiliki tim dia bukan backgroundnya IT nih, tapi tetap harus terjun langsung untuk bikin ya tadi SQL data dan sebagainya gitu. Oh, kalau aku sih pernah mengalaminya, mungkin bukan di tim ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih ke teman yang kerja di salah satu perusahaan as a finance, di mana dia sendiri itu adalah lulusan accounting. Oh, Gitu. Oke. Jadi kalau accounting atau di finance team kan pasti banyak membuat pelaporan. Membuat pelaporan butuh data, ya kan? Iya. Nah, ketika dia merequest data itu ke IT, ya IT-nya struggle lah, karena memang background-nya mungkin lagi kurang orang atau apapun itu, gitu. Nah, pada akhirnya dengan inisiatifnya, akhirnya dia mencoba sendiri, gitu. Gimana sih kalau saya mau ngakses langsung gitu daripada bolak-balik nih? Karena kalau request data satu ditarikin oleh IT, ternyata dia butuh ada tambahan pengolahan, mesti request lagi, nanti nunggu lagi karena IT-nya masih ya resource-nya masih kurang gitu. Nah, akhirnya dia inisiatif untuk ya udah coba gimana sih untuk saya bisa ngolah sendiri supaya nggak nunggu-nunggu IT lagi gitu. Nah, itu akhirnya dia lakukan untuk belajar SQL itu otodidak. Luar biasa. Otodidak ya basicnya pasti awalnya bertanya ke itu dulu ya, teman-teman IT-nya. Setelah itu dia otodidak, dicoba-coba sendiri dan akhirnya bisa untuk mengolah data sendiri. Gitu. Wah, luar biasa ya Mas Arthur. Berarti sangat possible untuk dipelajari memang baik dari posisi-posisi non IT ya atau background non IT ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Mantap. Terus sekarang dia masih role-nya sebagai accounting lagi atau sudah
banding setir. Sebentar lagi masuk ke Amartek jadi BI. Oh enggak. Enggak. Mantap, siapapun yang teman-teman di situ, jika kamu mendengar ini, kamu ditunggu di Amartek ya. Mungkin Arthur Sekar tertarik belajar SQL. Oh, jelas habis Boleh ini. banget, abis Habis ini kita belajar ya Mas Arthur Betul, ya. betul ya. Minta bimbingannya Ko Andrea sama Dan Ci Ivana Ivana. juga. Benar, betul. Kita tahun depan ya. Oh enggak. Berhasil merekrut orang ya. Jadi rekruter Menarik. Oke, Ko Andrea, Ci Ivana mungkin aku mau tanya juga nih, kan aku sama Mas Arthur orang awam, mungkin kalau untuk pengolahan data kita lebih familiar sama Microsoft Excel ya, Betul. Mas Arthur ya. Nah, mungkin boleh dijelasin Ko Andreas kalau misalkan SQL dan Excel itu sebetulnya bedanya apa sih, since itu kan sama-sama untuk mengolah data gitu ya? Oke, kalau Excel itu sebenarnya sama untuk pengolahan data. Kalau bedanya itu pasti di kapasitasnya. Gitu. Jadi Excel pernah coba nggak buka Excel yang sampai 1 juta baris gitu misalnya? Waduh, enggak sih. Belum sih. Belum Ko. pernah. Banyak. Paling aku cuma sampai A, B, 12 gitu. Berapa baris tuh? Nah, kalau bayangin kalau kita misalnya perusahaan rumah sakit deh, mau ngelihat data seluruh pasien yang pernah berobat, ada berapa juta gitu. Kalau ditarik ke Excel, yang ada Excelnya yang crash gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita harus menggunakan SQL atau database. Jadi kita melakukan pengolahan untuk data yang besar semuanya di SQL. Itu Excel itu lebih ke akhir aja di ujung. Kalau kita udah melakukan pengolahan di sini, istilahnya udah difilter sampai yang dibutuhkan baru di ekspor ke Excel. Betul. Gitu. Oke. Di situ sih bedanya. Oke, berarti SQL itu efektif untuk data-data yang jumlahnya besar gitu ya? Betul. Oh ya, kurang lebih. I see. Dan maksudnya kalau sehari-hari itu tetap menggunakan dua-duanya ya dalam project ya? Pasti dua-duanya. Sama dua-duanya ya. Kalau boleh tahu untuk tips mau belajar SQL yang cepat dan efektif itu kayak gimana, Ivana? Kalau dari pengalamanku, kita coba dulu dari select aja dulu datanya. Terus nanti pelan-pelan kita join 1 tabel, terus tambah lagi join 2 tabel, sampai seterusnya. Terus dari kalau sudah paham join itu apa, bisa mulai dengan sintaks-sintaks yang lebih rumit lagi. Nah, terus biasanya aku pakai HackerRank sih. HackerRank itu kita bisa dapat case tadi, kayak kita dapat dikasih data, coba kamu tulis query SQL-mu gimana. Nah, dari situ kita bisa asah juga kayak pemahaman kita tentang query gimana. Nah, dari situ bisa juga nih, misal kita dikasih soal varian A, nanti kita coba, oh kalau aku rubah kayak B gini gimana. Nah, dari situ juga melatih dari sisi query, secara logika juga terlatih. Jadi lebih efektif belajarnya. Berarti itu termasuk best practice-nya juga ya sebenarnya ya? Ya, bisa Maksudnya dari dibilang. ketelitian iya, tapi cuma lumayan fleksibel gitu ya Ivana ya? Iya. Jadi ada websitenya, bisa dicari HackerRank. HackerRank bisa BA saya nanti jadi ambasador. Kayak gitu promosi ya. Jual diri ya. Dan gratis kok harusnya. Jadi ambasador ya gratis? Ambasador. Enggak. Oh enggak. Belajarnya Oke. gratis. Lucu ya ini kalau ada sama Fun banget ya. Fun banget, Bayangan di timnya gimana? Kebayang, kan mereka bilang juga dinamikanya sangat fun. Iya. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, kalau Andres, Ivana, kalau gitu SQL itu biasanya dipakai untuk jenis-jenis pekerjaan seperti apa sih? Kondes ya boleh. Oh. Takut. Gantian ya? Iya. Lempar. Ya kalau SQL yang pasti krusial itu data engineer, lalu juga data analis atau data science, itu yang lagi ngetren lah di masyarakat sana nih, lagi happening. Gimana cara kita melakukan analisa market, forecast ke depannya seperti apa, itu pasti butuh skill juga. Di luar ini ya, statistical. Iya. Lalu berikutnya BI technical seperti Ivana itu juga perlu. Business analyst itu juga membutuhkan sebenarnya. Jadi kadang kan kalau ada orang IT nih lulus, aku mau jadi business analyst aja lah supaya nggak coding lagi. Itu teman-teman Mitos. Bukan salah. bukan mitos sih. Kira mau ngomong mitos lagi. Tapi apa itu? Not recommended. Oh,
cara berpikir seperti itu, gitu. Karena kita bisnis analis itu juga harus melakukan pengecekan sampai ke level data, pastinya, untuk melakukan analisa yang lebih tepat. Selain itu, udah pasti developer, developer web, developer aplikasi, mobile, semuanya juga perlu. Menggunakan SQL. Betul. Berarti bisa dibilang dari semua line role di IT itu menggunakan menggunakan SQL tadi ya. Betul. Menggunakan SQL ya mostly. Dan ya maksudnya tadi untuk posisi di luar IT aja menggunakan ya, apalagi memang. Apalagi di bidang IT-nya ya, maksudnya terutama untuk data ya. Kalau untuk ngomong-ngomong terkait biasanya tantangan nih dalam mengcoding jadi membuat query atau dalam SQL itu biasanya apa sih? Masalah umum yang terjadi, tantangannya apa? Oke. Kalau membuat SQL query, biasanya sih kalau sintaks query-nya, cara pengaplikasian gimana, itu bisa jadi tantangan juga. Cuma kan itu something yang sebenarnya bisa kita cari, baik di tadi HackerRank atau website lain, ataupun ya di Google kita menemukan problem ini, solusinya menggunakan sintaks yang apa, itu biasanya disediakan gitu. Nah, tantangan di luar itu yang kadang susah dicari di online solusinya. Itu udah pasti pemahaman kita terhadap data itu sendiri. Gitu. Jadi internalnya ya sebenarnya. Soft skill-nya gitu. Soft skill-nya mungkin ya, betul. Oke. Jadi kalau dikasih contoh mungkin misalnya apa ya contohnya ya? Misalnya Amartek deh. Amartek kita mau menggabungkan data karyawan dengan data yang lain. Itu. Nah, kalau kita cara menggabungkan data yang nggak benar, tiba-tiba nanti keluar listnya Amartek seakan-akan bisa aja punya 5.000 karyawan. Nah, karena cara menggabungkan data yang nggak benar. Padahal Amartek hanya 500-600 kan, itu sih. Artinya ketika kita udah melakukan itu, data kita udah nggak tepat. Gitu. Itu berarti itu masalah umum yang sering terjadi berarti. Masalah umum yang sering terjadi, betul. Oke. Berarti maksudnya kalau untuk solusi dari masalah dan tantangan itu sendiri adalah memang baik lagi ya kesiapan dan kapabilitas ya dari seorang business intelligence dan business analis untuk memahami datanya ya. Ya, betul sekali. Dan latihan terus. Wow, luar biasa kayak main bola emang. Waduh, latihan harus latihan terus ya kalau main bola. Oke, kalau begitu tapi pernah berpengaruh nggak sih Ivana dan Kontias untuk SQL itu ke pengambilan keputusan? Oke, mana Ivana? Berpengaruh banget sih. Kalau kita bisa baca data kan ketika kita ditanya fakta di lapangan gimana, kita bisa tunjukin nih datanya kayak gini, kayak gitu. Jadi apa yang kita omongin jadi lebih valid gitu sih. Oke, jadi based on data bukan asumsi gitu ya, Ci ya. Based on data, non asumsi. No asumsi, betul. Harus fakta ngomongnya berarti. Iya dong. Oke, si Ivana Kontias mungkin apakah ada lagi nggak yang ingin di-share nih terkait bebas mau terkait SQL atau query lagi atau misalnya dari BI posisi kalian sendiri sebelum kita akhiri untuk podcast ini nih karena kita sudah mulai di ujung ujung podcast ya. Ujung podcast, kamu mau ujung acara nih bukan acara ya, ujung podcast ya. Podcast. Episode kali ini. Mantap. To be continue. Ada nggak kira-kira tanggapan tambahan? Dari Ivana dulu? Ada? Dari aku ada sih, mungkin buat teman-teman yang mau berkecimpung di dunia business intelligence bisa perbanyak portofolionya. Karena sekali lagi yang dilihat business intelligence adalah visual kan, jadi diperbanyak portofolionya gitu. Itu aja sih. Luar biasa, singkat padat jelas. Jelas ya. Tapi untuk mendapatkan banyak portofolio itu gimana caranya? Berlatih. Dan banyak platform untuk berlatih tadi ya? Betul. Nggak boleh males. Nggak boleh males, pasti ada caranya ya. Dari Kontes? Ya mungkin udah semua. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, kalau mau menjadi tim aku dan Ivana, silakan kontak Arthur dan Sekar ya.
Jadi kita ya. Dilempar ke kita ya. Lagi. Nggak apa memang jadi kerjaan kita berarti. Iya benar, kerjaan kita betul. Oke, kita sudah di penghujung podcast nih, Kohan dan Sivana. Udah berasa ya Mas Udah Arthur berasa. ya. Betul. Tadi kayak kita ngobrol udah setengah jam mungkin lebih. Iya mungkin lebih ya Mas Lebih, ya. harusnya lebih sih. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kohan dan Sivana yang sudah mau hadir di podcast ini. Sama-sama. Perasaannya gimana? Lega. Lega. Sudah nggak latihan lagi. Kamu tadi nggak diapa-apain kan? Jadi Untungnya Oh, enggak ya. enggak kan? Di belakang ada si pistolnya gini. Ini kemarin pakai bantal takut. Iya, tutupin pistolnya ini. Oke, senang ya berarti happy ya semuanya. Happy. Sharing-sharing yang pengalaman kita aja. Iya, pokoknya thank you juga nih Ko Andrea. Sama-sama. Insightful banget ya Insightful pokoknya sesi hari ini untuk teman-teman Amartans dan juga ada juga untuk teman-teman yang mau berkarir ya Ya. di dunia BI teknik. Gimana kalau mereka mau berkarir nih sekarang? Boleh banget, terutama kalau tertarik dengan bisnis intelligence technical, bisa jangan lupa cek sosial media kita karena kita suka posting lowongan yang kita lagi buka ya. Instagram ya, Mas Instagram. Arthur ya. Pertama Ada. Instagram kita ada Satu Instagram. amarta.teknologi. Jangan lupa dicek. Terus kita punya LinkedIn juga di PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Terus kita juga ada platform Deals ya untuk platform Deals. job portalnya gitu. Betul. Jadi tadi Instagram, Instagram, LinkedIn, dan- Kaliber, sorry. Oh, Kaliber juga. Kita juga ada, Kaliber, Deals, dan website Amartek. Jangan lupa cek amartek.id. betul. Amartek.id untuk website dan Instagramnya tadi amarta.teknologi. Teknologi. Atau teman-teman bisa lihat di bawah, Bawah ini. ini. Nanti Editor tolong ya editor ya. Ini tangan kita udah kayak gini, bukan berarti kalian nanti ketawa doang ya. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu. Iya. Oke, sekali lagi untuk Koares dan Sivana terima kasih banyak sudah hadir. Semoga Sama-sama. untuk proyeknya dan dinamika di timnya berjalan lancar, bisa cuan terus, bisa Amin. bisa kedapatan dan apa namanya talent-talent yang baru lagi ya Talent-talent jadi baru. di sini. Oke, kalau begitu kita akhiri untuk podcast ini. Ko Andreas terima kasih banyak. Thank Ya, you. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan sampai jumpa semuanya. Selamat datang di selamat datang sampai jumpa Podcast di podcast berikutnya. berikutnya. Oke, bye. Dadah.